Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Kairunisa Latif. Di sini saya akan mempresentasikan Pancasila Pasca Kemerdekaan. Pasca Kemerdekaan, Pancasila dari masa ke masa memiliki 3 masa, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Yang pertama, masa Orde Lama terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Masa ini bisa disebut dengan masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini terjadinya kritis bangsa Indonesia, suasana politik yang semakin rumit, dan kekuatan politik hampir merujuk pada Insinyur Soekarno. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa ini yaitu mengangkatnya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup, diizinkannya Partai Komunis Indonesia, dan terjadinya pemberontakan G30 SPKI yang bertujuan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan komunis. Selain itu juga pada masa ini, Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi terbesar pada masa Orde Lama yang disebabkan oleh pemberontakan dalam negeri yang mengakibatkan pengeluaran mencolok, yaitu pengeluaran militer. Di tahun 1950 sampai 1959, Indonesia memasuki masa liberal. Pada masa liberal ini mengakibatkan beberapa dampak buruk seperti ketidakstabilan politik, krisis ekonomi, dan militer. Masalah ini terjadi karena 5 alasan, yaitu yang pertama, komposisi DPRS, yang kedua, pergantian kabinet, yang ketiga, pembagian wilayah, yang keempat, ketimpangan pembangunan, dan yang kelima, pemberontakan bersenjata. Selanjutnya yang kedua yaitu masa Orde Baru, terjadi pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Terjadinya pergantian presiden dari Insinyur Soekarno ke Jenderal Soeharto melalui Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966. Soekarno memerintahkan Soeharto untuk memulihkan stabilitas dalam negeri dan menumpas pemberontakan PKI. Tak lama kemudian, akhirnya Soeharto berhasil menumpas PKI dalam waktu singkat, dan akhirnya Soeharto pun mendapat dukungan dari rakyat agar Insinyur Soekarno dapat menjadi presiden. Dan pada saat itu juga Presiden Soeharto mendapat gelar Bapak Pembangunan Indonesia. Beberapa kelebihan pada masa Orde Baru yaitu stabilitas negara terjaga, pembangunan di segala bidang, kemakmuran relatif merata. Namun, dukungan rakyat dimanfaatkan oleh Soeharto untuk memperkuat kekuasaannya. Dari situlah terjadi penyimpangan-penyimpangan pada masa Orde Baru, yaitu dibatasinya kebebasan berpolitik dan hanya terdapat 3 partai politik pada masa Orde Baru ini, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Selanjutnya, kurang diterimanya aspirasi masyarakat pada masa itu, dan munculnya kasus-kasus pelanggaran HAM, maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme di pemerintahan. Jadi pada masa ini, pemerintah mengambil upaya dengan membuat peraturan-peraturan yang menguntungkan pemerintahnya dan membuat masyarakat sangat dirugikan. Rakyat pada akhirnya menyadari terjadinya ketimpangan-ketimpangan pada masa ini, lalu menuntut turun Soeharto dan digantikan dengan B.J. Habibie. Selanjutnya masa reformasi yang terjadi pada tahun 1998 sampai saat ini. Masa reformasi dimulai saat diturunkannya Soeharto dan digantikannya dengan B.J. Habibie. Pada masa reformasi ini terjadi beberapa perubahan, yaitu dibentuknya Sidang Istimewa MPR yang terjadi pada tanggal 10 sampai 13 November 1998 yang berhasil menetapkan 12 keetapan MPR untuk melaksanakan reformasi di segala bidang. Yang kedua, dibentuknya otonomi daerah untuk mengurus pemerintahan yang sesuai dengan undang-undang. Yang ketiga, pencabutan pembatasan partai politik. Yang keempat, penghapusan duifungsi ABRI dan kembali pada tugas semula, yaitu menjaga keamanan rakyat. Yang kelima, pemilu diadakan kembali dan dilaksanakan selama 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Sejarah Indonesia pada tahun 2004, presiden dipilih langsung oleh rakyat.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.